Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan pada ibu-ibu terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya atas kehadirannya hari ini untuk melakukan pertemuan kelompok dengan modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2 mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Sebelumnya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Haji Nasruddin, Pendamai PKH Kabupaten Banjar. Sebelum melangkah memasuki materi, mari kita berdoa sejenak agar proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu-ibu, baiklah. Dikit saya akan memberikan pencerahan terhadap mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Di sini ibu-ibu ada yang hamil ya, Bu? Ada. Ada berapa yang hamil, Bu? Ada berapa orang? Oh, tentunya ibu kan di rumah ada keluarga, Bu ya? Ada keluarga dan juga tetangga masyarakat. Nah, tentunya ibu mengetahui bagaimana ibu hamil itu rasanya. Semakin hari semakin berat, Bu ya. Nah, kalau pergi kemana-mana nggak bisa ditinggal, Bu ya. Terus dibawa. Nah, itulah perjuangan seorang ibu lah terhadap janin yang dikandungnya. Tapi ibu jangan cemas, Bu lah. Kalau ibu hamil itu harus selalu ceria, Bu. Nggak boleh sedih. Nah, kalau ada kesedihan dalam diri ibu dalam sehari-hari, misalnya mendengar kata-kata ocehan orang lain, misalnya dan sebagainya, itu salah satu penyebab atau akan terjadinya stunting, Bu lah. Nah, makanya ibu harus tetap ceria dengan keluarga di rumah, terutama dengan bapaknya sama suami. Dalam modul ini akan dijelaskan pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi layanan yang tepat. Nah, di rumah ibu ada keluarga, pertama suami, kemudian orang tua, ibu dan ayah. Nah, di sini Bu lah, suami itu harus peduli sama ibu karena ibu hamil. Nah, peduli Bu lah. Bagaimana cara mengajak membuat suami itu peduli? Nah, itu bisa kita tuangkan dalam sehari-hari. Misalnya lah, ibu sebagai istri harus minta dampingi sama suami. Misalnya memeriksa kehamilan ke fasilitas kesehatan ke bidan misalnya. Nah, kemudian juga suami mendampingi istri mengikuti kelas ibu hamil. Kalau ibu mau ke kelas ibu hamil, tentunya pula ke kelas ibu hamil ini kita perlu dana. Gitu. Kemudian berdiskusi ibu dengan suami dan istri berdiskusi masalah kehamilan. Suami dan anggota keluarga memberikan informasi tentang kehamilan yang tepat dari sumber terpercaya kepada ibu hamil. Artinya boleh sumber yang terpercaya, boleh yang sampian terima, jangan yang tidak terpercaya. Itu akan menyesatkan masalah kebaikan kehamilan ibu. Nah, kemudian juga dalam keluarga suami harus berperan dalam pengambilan keputusan yang cepat. Jangan pelan-pelan suami, misalnya ibu sudah sakit, perutnya mau melahirkan, suami harus tanggap darurat mengambil keputusan untuk menolong istrinya dalam melahirkan. Bagaimana anak itu selamat dan ibunya juga selamat. Nah, saat suami mendampingi istri periksa kehamilan, anggota keluarga itu bisa Bu menggantikan posisi ibu. Misalnya di rumah ditinggalkan, ada anak yang lebih besar, anak yang awal misalnya yang pertama ada di rumah, bagaimana makannya itu bisa digantikan oleh neneknya atau kakeknya memasak di rumah, cuci pakaian dan sebagainya. Itu dalam keluarga. Kemudian bagaimana dengan masyarakat? Dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat ini pula sering mengunjungi atau menjenguk ibu hamil. Umpamanya ibu punya tetangga ibu itu hamil. Nah, ibu sebagai masyarakat pada ibu itu, ibu harus mengunjunginya, memberikan saran, memberikan motivasi dan sebagainya agar kehamilan ibu itu berjalan dengan lancar.
Kedua, pertemuan dan sumber informasi yang terkait kehamilan. Harus masuk kelas ibu hamil misalnya pula, itu salah satu sumber informasi kehamilan itu masuk kelas ibu hamil. Berbagi pengalaman calon ibu hamil lainnya. Kemudian suami lebih banyak tahu tentang kehamilan istrinya. Itu adalah informasi yang digali oleh suami kepada yang dari informasi lain. Pertumbuhan perkembangan anak balita dipantau tercatat dari buku KIA, Bu. Dari buku KIA. Nah, di situ banyak ibu hamil itu harus paling sedikit memeriksa kehamilannya dalam masa kehamilan itu ada 4 kali pertemuan dengan pemeriksa kesehatan. Nah, di situ pula ibu harus tahu bagaimana perkembangan kehamilan ibu, janin ibu, apakah ibu janinnya bagus atau tidak. Maka sering-seringlah berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan informasi yang lebih baik. Kemudian bijak dalam menyelisih informasi. Nah, di dalam masyarakat pula biasanya informasi itu bermacam-macam. Takut ibu informasi itu bisa mitos, bisa juga fakta pula. Kalau mitos itu misalnya kan suatu informasi yang diterima dari generasi ke generasi. Nah, yang kebenaran itu belum dapat dipastikan. Adapun fakta itu keadaan nyata yang ditemukan di masyarakat dan diyakini sebagai sesuatu yang kebenarannya. Umpamanya pula, kalau di masyarakat itu seorang ibu hamil misalnya dilarang makan nanas, itu fakta atau nyata, Bu? Nah, hal seperti ini perlu ibu menyeleksi kebenarannya apakah boleh atau tidak memakan nanas tersebut. Demikian penyampaian modul dari saya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Berikutnya nanti kita akan pertemuan bulan depannya dengan sesi modul yang berbeda. Semoga uraian modul sesi tadi dapat ibu praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ibu hamil ataupun tidak hamil, kepada anaknya atau keluarganya, tetangga yang ibu hamil. Tolong disampaikan materi ini agar bermanfaat kepada kita semua. Demikian materi dari saya. Mau salah hilap dan lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.